Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel tahun 2022 akan memaparkan kegiatan kampanye dialogis yang sudah diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel. Di sini Cakades nomor urut 1 atas nama Bapak Muntir yang akan memaparkan visi dan misinya. Kemudian pada nomor urut 2 ada Cakades nama Bapak Muhammad Mohtar yang akan memaparkan visi dan misinya. Mari kita semua mensukseskan pemilihan Kepala Desa Rengel tahun 2022. Wujudkan Pilkades damai, aman, dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat serta salam tanpa kita turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang membawa dan menyelamatkan kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga dalam yaumil kiamat kita senantiasa mendapatkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di acara kampanye dialogis yang diadakan oleh panitia yang bertempat di aula Berdoa Balai Desa Rengel. Terlebih dahulu izinkan kami membacakan susunan acara yang akan berlangsung di siang hari ini. Dan mengisi acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Undangan dimohon berdiri. Serta saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir dan tanah longsor di Indonesia. Semoga korban husnul khotimah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengheningkan cipta selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hadirin dan para undangan, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Rengel kepada Bapak Siswa Pak SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
harus berubah sehingga beliau tidak bisa meninggalkan kita. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala Desa Rengal beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Yang saya hormati Wakil dari Ibu PKK Desa Rengal. Yang saya hormati Wakil dari Karang Taruna Desa Rengal. Yang saya hormati Wakil dari Poskesdes Desa Rengal. Yang saya hormati Bidan Desa Rengal. Yang saya hormati Kepala Bumdes Desa Rengal, di antaranya Kepala Pasar, Kepala Ngerong, Bakti Agahan. Yang saya hormati Bapak Babinsa Desa Rengal. Yang saya hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Rengal. Yang saya hormati Ketua LRD Desa Rengal. Yang saya hormati Kader Posyandu Desa Rengal, Kepala Desa Rengal pada tahapan kampanye. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya mewakili teman-teman panitia menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan Pilkades. Pertama, bahwa Pilkades ini dimulai dengan awal tanggal 1 Juli kami dilanjutkan dengan tahapan pengumuman pendaftaran calon, kemudian dilanjutkan dengan pengundian nama calon tanggal 31 Agustus. Setelah pengundian nama calon, kita lakukan sosialisasi, dan sosialisasi itu per 1 September sampai tanggal 18 Oktober kemarin. Kemudian sekarang kita masuki tanggal 19 sampai 21 tahap kampanye. Setelah ini tanggal 24 sampai tanggal 26 masa tenang, dan tanggal 27 kita melakukan pemungutan suara. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada hal yang perlu saya sampaikan agar tidak terjadi miskomunikasi di masyarakat. Beberapa hari yang lalu saya dikomplain dari beberapa warga yang menyatakan bahwa nama beliau tidak masuk dalam DPT. Terus intinya meminta agar dimasukkan untuk menggunakan pemilih. Kami jawab bahwa kami mohon maaf, kami tidak bisa melayani. Alasannya bahwa dalam Pergub nomor 9 tahun 2002 menyatakan bahwa seseorang itu dapat memilih andaikan nama yang bersangkutan ada di DPS, di DPTB. DPS itu daftar pemilih sementara, DPTB daftar pemilih tambahan, dan DPT daftar pemilih tetap. Pagi-pagi jauh hari saat kami mengundang panjenengan Bapak DPRD dan dalam kesempatan saya dan teman-teman bersosialisasi di masing-masing RT RW di RW 1 sampai RW 10 sudah kami sampaikan itu. Ternyata bahwa apa yang kami duga betul, ada beberapa yang tidak masuk itu kami tanya, panjenengan tidak masuk itu apa panjenengan pernah melihat bahwa DPS kita sudah ditempelkan, DPTB kita sudah ditempelkan. Jadi kami siap kalau memang ada yang bertanya seperti itu, karena kami punya pegangan Pak. Jadi kami melangkah tidak kami sudah sangat hati-hati, karena RT juga kami beri waktu kita menyampaikan DPS untuk ikut memantau, dan RT sebagian juga memantau dan melaporkan pada kita dan sudah kita tanggapi. Terus berikutnya perlu kami sampaikan lagi, setelah tanggal 26 itu 27 pelaksanaan pemungutan suara. Kami selama ini kalau mengumpulkan KPPS, memang di masyarakat ada suara-suara sumbang bahwa di TPS ada orang yang cenderung ke ini ke itu. Kami sudah sangat
teliti dan sudah sangat hati-hati untuk memilih KPPS. Memang dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa tahu persis dari orang, tapi kami pastikan bahwa para petugas di KPPS sebelum melaksanakan tugas Bapak Ibu, mereka akan disumpah. Sebagaimana saya di sini, Panjenengan dulu juga besok bahwa sebelum saya mengemban tugas ini saya disumpah. Jadi tanggung jawab saya tidak pada Panjenengan, tapi di atas sekolah. Ya, saya sangat yakin bahwa teman-teman di lapangan nanti juga akan sangat netral. Mari kita lebih dewasa. 77 tahun kita merdeka, 77 tahun umur yang cukup untuk kita berdemokrasi, untuk berwawasan luas. Saya dan Bapak dan kami berkenan memberikan wawasan pembinaan kepada kami selaku panitia dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala desa yang aman, tentram, dan bermartabat sebagaimana sudah kami implementasikan dalam spanduk-spanduk yang kami tempel. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang pernah hadir menghadiri undangan kami. Kami melaksanakan kampanye ini sebagai salah satu bagian tanggung jawab dari timeline schedule yang harus kami jalankan dari awal sampai akhir dalam proses pemilihan kepala desa ini. Hanya kepada Allah kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan serta dijaga sebagai amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Wallahumma amin ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diwakili oleh Bapak Kapolsek Bapak AKP Dianto Wilimbawa dan Pak Dan Ramil Rektor Bapak Kapten Infanteri Hedi Kuswadianto. Waktu dan depan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan Ramil Rektor, yang terhormati DJ Kepala Desa Rektor, yang terhormati para perangkat desa, tentunya semua yang terbaik, semua juga berusaha, namun kita kembalikan kalau semua juga ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Tentunya yang terbaik adalah Allah nanti yang menentukan. Kadang tidak berhasil di salah satu kesempatan, ada kesempatan lain yang lebih berhasil bagaimana untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa terketuk, bisa yakin, bisa berkomitmen semuanya untuk menyertakan pilkades di desa Rengel yang aman, tentram, damai dan kondusif. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Apabila ada tutur kata kami yang salah, yang kurang, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngomong dulu. Terima kasih kepada yang ketiga, yang saya hormati, Pak Polsek, seluruh panitia dan undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta bagi simpel, panitia terhormat hari ini Dan sebagainya. Saya juga berpesan kepada dua rekan saya kalau kepala desa, dalam penyampaian visi misi memang ada pembatasan waktu, ya sudah. Kalau 10 menit ya 30 menit selesaikan, lebih cepat lebih bagus. Ya. Kalau memang masih ada yang belum Pak, ya nggak usah sampai udah hentikan aja di situ. Gak ada masalah, ikuti semuanya. Yang kedua ini calonnya adalah calon yang sudah paling baik. Akan kita pilih menjadi yang terbaik.
Sopo sing milih jenengan semua ini, ya? Saya nggak tahu. Saya hanya menyampaikan aja, saya mendampingi, saya membuat sukses Rengel di dalam pelaksanaan pilkada nanti. Itu aja beberapa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang mulia buat Bapak Kapolsek dan Bapak dan Kapil Rengel. Itulah tadi sambutan sekaligus materi yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, kami lanjutkan sebelum dilaksanakan kampanye ini bahwa poin kampanye ini telah kami tuangkan dalam tata tertib pemilihan kepala desa pasal 56 dari ayat 6 sampai 7. Antara lain dalam kampanye itu boleh dilakukan pertemuan terbatas, tatap muka, yang semacam ini, penyebaran dari kampanye di tempat umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan lain-lain, kegiatan lain yang tidak dilakukan oleh negara. Itu bunyi tata tertib kita. Kemudian kaitannya dengan kampanye sering ini, kami bacakan, mohon Bapak Ibu bisa melihat dari slide. Tulisan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Rengel nomor 242 Panitin Kades KPTS /8 2022. Ini adalah dasar hukum bahwa yang berhak mengikuti pemilihan kepala desa. Sebelum kita laksanakan, perlu kami sampaikan di kami petugas tata tertib. Kami perlu sampaikan tata tertib kampanye dialogis pemilihan kepala desa Rengel tahun 2020. Pertama, para undangan dan tim pendukung masing-masing calon kepala desa dimohon bersikap tertib, tenang, dan sopan di dalam ruang kampanye. Kedua, visi dan misi disampaikan oleh masing-masing calon kepala desa sesuai nomor urut yang sudah ditetapkan panitia sesuai nomor undian. Ketiga, visi dan misi disampaikan oleh para calon kepala desa dengan durasi waktu maksimal 30 menit. Keempat, para undangan dan tim mendukung masing-masing calon dilarang membantu bersorak-sorak sebagaimana pengertian visi dan misi. Kelima, para undangan dan tim mendukung masing-masing calon dilarang menghina tim pendukung calon yang lain. Keenam, apabila ada undangan, unsurnya para undangan dan tim pendukung calon yang melanggar tata tertib ini, maka panitia dan pihak keamanan akan mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang kampanye. Ketujuh, panitia tidak menyediakan sesi tanya jawab pada kegiatan ini. Demikian tata tertib kampanye yang bisa disampaikan. Dimohon para undangan dan tim mendukung para calon kepala desa untuk mengakhirinya. Terima kasih. Kamis 20 Oktober 2022, panitia pemilihan kepala desa Rengel Besar jabatan kami sesuai. Berikutnya akan kami bacakan pelaksanaan kampanye mulai dari calon nomor urut 1. Kami bacakan daftar riwayat hidup beliau. Daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa Kecamatan Rengel. Nama, mundir, tempat tanggal lahir Tuban 9 April 1979, alamat Jalan Karang Tengah RT 03 RW 04. Misalnya jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah kawin, nama istri Siti Mafiro, jumlah putra 2 orang, pekerjaan wira swasta. Yang kedua, daftar riwayat hidup bakal pada Rengel.
Nomor kedua, nama Muhammad Mohkan. Tempat tanggal lahir Tuban 14 Juli 1961. Dusun Rahayu Lereng Kuning RT 3 RW 1 Desa Nyol Kecamatan Tenor. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan sudah. Nama istri Ngani Windayati, jumlah putra 3 orang. Pekerjaan kepala desa Krem. Kemudian akan dimana hidup. Selanjutnya mari kita dengarkan paparan visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa tahun 2022. Kepada yang terhormat calon nomor 01 kami persilakan. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan saya taati Bapak Mokhtar, dalam hal ini selaku ipal saya sementara. Yang saya hormati Bapak Pelaksana Harian Desa Rengel Pak Taufik, Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya hormati Pak Ketua Panitia beserta anggota. Yang saya hormati Ketua RW RT Sedesa Rengel. Yang saya hormati Bapak Babinsa Babi Kamtipmas Rengel beserta undangan yang berbahagia. Mangkiri. Yang saya hormati ibu-ibu penggerak perempuan Desa Rengel, dalam hal ini ibu-ibu PKK, ibu-ibu aktivis Desa Rengel yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya masih diberi limpah kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa bersilaturahmi bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena waktu durasinya 30 menit, mungkin tidak sampai 30 menit saya bacakan. Terkait dengan visi saya, yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan Desa Rengel yang bersih, jujur, inovatif, transparan, akuntabel demi terwujudnya Desa Rengel yang maju, sejahtera dan berbudaya. Kenapa saya mengambil visi seperti ini? Karena ini merupakan sebuah analisis dari keadaan di Desa Rengel ini. Pangapunten Pak Mokhtar. Jadi sudah seharusnya tata kelola yang ada di Desa Rengel ini harus kita tingkatkan, dari mulai tata kelola birokrasi desa sampai tata kelola pendapatan desa sampai dengan penguatan kelembagaan desa. Karena kenapa? Karena desa tidak akan maju tanpa adanya kepedulian warga ataupun masyarakat. Dengan hal ini adalah penguatan kelembagaan, semisal terkait dengan lembaga Karang Taruna, PKK, termasuk dengan juga LBN salah satu.
dari lembaga-lembaga ini harus kita berdayakan maksimal, karena mereka lah yang bersentuhan langsung dengan warga. Itu yang saya maksud. Nanti saya jabarkan karena ini sifatnya bukan bahasa normatif. Kenapa harus bersih dan jujur? Kita semua sudah tahu kalau pemerintah dipegang dengan orang-orang yang bersih dan jujur, insya Allah ke depan desa ini akan lebih maju lagi. Inovatif, desa Reno harus berani inovatif. Karena kenapa? Karena letak geografisnya Reno ini sangat menunjang sekali. Bayangkan Reno ini adalah tengah-tengahnya jalur perdagangan. Kita tahu jalur antara desa Kabupaten Bojonegoro dan Tuban semuanya melintas di tengah-tengah ini. Dan ini desa Reno harus berani mengambil sebuah langkah inovatif yang sangat bagus sekali. Salah satunya adalah desa Reno ini potensinya luar biasa sekali, Pak. Mulai potensi alamnya, potensi wisata, potensi perekonomian, termasuk pasar dan lain sebagainya. Salah satunya saya gambarkan lebih dahulu. Salah satunya Ngerong ini jangan sampai hanya sebuah wisata yang identik dengan ikan. Ngerong ini ada beberapa potensi yang luar biasa yang mestinya mudah untuk kita dapat. Salah satunya selain sebagai potensi ikan, kelelawar, biota kelelawar, biota ikan, ada bantaran sungai yang menghubungkan sampai ke kebun sawah. Dan ini mestinya harus kita bisa integrasi, bahasanya Mas Fuad seperti itu. Jadi perwisata harus kita gabungkan menjadi satu. Karena pada dasarnya kenapa mall itu sering didatangi orang, karena di situ banyak pilihan. Seandainya Ngerong ini banyak pilihan, maka wisatanya tidak wisata musiman, pangapunten tidak wisata hari Minggu saja yang ramai. Sudah pantasnya kita harus berani mengambil langkah inovatif seperti itu. Transparan, kita harus berani untuk terbuka kepada warga, transparan terkait dengan kegiatan desa, terkait dengan jumlah PAD-nya, kegiatan dan lain sebagainya. Harus kita pantang, paling tidak per peralatan ada bannernya satu. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Memang bisa sudah ada web yang sudah memberikan informasi seperti itu, namun kelihatannya belum dimaksimalkan. Latar belakangnya kami mengambil visi seperti itu. Jadi nanti bisa kedepannya saya bertanggung jawabkan. Dan ini untuk menunjang visi tersebut, cita-cita tersebut harus kita tunjang dengan misi program saya ke depan. Salah satunya adalah untuk memancing swadaya masyarakat. Paling tidak kita harus menciptakan suasana pemerintah desa yang seolah-olah kita bisa mengayomi, harmonis, dinamis. Paling tidak kita awali dengan kegiatan kecil dulu. Dengan kegiatan kecilnya apa? Tanpa kita sadari tetangga kita meninggal, kita takziah. Itu adalah perbuatan kecil, namun efeknya luar biasa sekali.
salah satunya kegiatan emosional. Yang kedua adalah menciptakan pemerintah desa cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat di seluruh wilayah Desa Lengo. Ini paling tidak ada sebuah program jemput bola. Jadi paling tidak warga Tamanja tidak harus datang di balai desa. Kita sebagai pelayan masyarakat tentunya harus bisa jemput bola untuk melayani warga kita. Paling tidak semisal warga membutuhkan pengurusan KK, KTP tidak harus datang di balai desa. Karena kenapa? Pada dasarnya kita adalah kepala desa adalah pelayan warga. Yang ketiga, memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan humanis dalam keadaan mendesak darurat warga masih tetap dilayani di luar jam kerja. Ini karena kenapa saya seperti ini? Karena pada dasarnya warga Rengel itu secara psikologi belum siap untuk menjadi lurah. Psikologi warga Rengel itu masih kepingin simple. Jadi kita harus berani untuk membuka 24 jam melayani masyarakat. Jangan hanya ditetapkan pada jam kerja, karena kita pada dasarnya adalah masih di desa, bukan kelurahan. Kita kembalikan lagi identitas Desa Rengel itu sebagai pelayan warga yang sejati. Yang keempat, pemerataan pembangunan fisik dan non fisik sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial di seluruh masyarakat Desa Rengel. Ini yang sering terjadi. Karena kenapa? Karena ketika munculnya sebuah RPJMD desa, itu mestinya ada penampungan aspirasi. Lembaga BPD harus kita maksimalkan untuk menginformasikan terkait dengan aspirasi yang kita usung yang kita tuangkan dalam sebuah RPJMDes, sebuah kegiatan tahunan. Karena kenapa? Sering masyarakat itu nggak terima, padahal sudah kita tuangkan dalam kegiatan tahunan yang kita tuangkan dalam sebuah RPJMDes. Karena kenapa? Mereka tidak sering kita libatkan sebuah informasi bahwa keadaan lingkungan jenengan seperti itu. Ini pengusulan tahun sekian, ini realisasinya tahun sekian, mestinya harus seperti itu. Yang kelima, meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat, perekonomian masyarakat. Nah, ini banyak, jadi kita nanti akan maksimalkan di tingkatan RT sebuah kegiatan yang menjurus kepada pemberdayaan ekonomi, terutama para kaum ibu-ibu. Jadi paling tidak RT, sebuah miniatur desa adalah RT yang harus kita maksimalkan dengan sebuah kegiatan yang produktif. Desa harus berani memberikan bekerja sama dengan instansi swasta untuk mengembangkan life skill-nya para warga. Sekarang banyak universitas yang menawarkan diri terkait dengan pendampingan pemberdayaan. Itu harus kita maksimalkan biar penggalian aparat desa atau kamu desa itu enak.
Yang keenam, mengoptimalkan peran BUMDes dengan menerapkan aturan yang bijak sehingga bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memunculkan sebuah BUMDes itu sebuah program yang sangat bagus sekali dan luar biasa. Karena kenapa? Ibarat BUMDes itu BUMN negoro. Nek BUMN negoro gak berfungsi, maka pendapatan juga akan mengalami minimal. Di kedepannya paling tidak BUMDes harus kita maksimalkan. Birokrasi nggak boleh, Pamo nggak boleh ngurusi terkait dengan BUMDes, nggak boleh terjun langsung penanganan dalam terkait dengan pengembangan perekonomian, karena itu nanti kita pilihkan dalam haknya. Ini yang harus kita maksimalkan. Ketuanya BUMDes sih jadi memang dulu tak sebut yang terhormat Ketua BUMDes, Ketua Pasar, mohon maaf Pak Ustadz Bukhari, dan Ketua Ngerong Wisata Ngerong. Yang ketujuh, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat. Ini terkait dengan misi yang ke-8, mengaktifkan kegiatan olahraga. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa harus mengaktifkan unsur kegiatan kepemudaan, karena itu adalah sumber investasi, sumber ke depan agar pemuda juga peduli dengan desa. Paling tidak pemuda harus kita berdayakan. Rengel ini potensinya luar biasa sekali, khususnya bagi para pemuda. Andai kata potensi itu kita maksimalkan bareng-bareng. Yang ke-9, selalu koordinasi dan bekerjasama dengan semua unsur kelembagaan desa, lembaga keagamaan dan lembaga sosial politik, supaya dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang meliputi bidang ekonomi, sosial, budaya, olahraga, ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini juga faktor eksternal terkait dengan kelembagaan harus kita kuatkan. Desa harus berani bekerja sama dengan instansi resmi, instansi non resmi untuk mengembangkan desa. Salah satunya yang sudah saya sebut tadi, banyak universitas yang ada di Jawa Timur ini menawarkan program-program terkait dengan pengembangan desa. Desa harus berani untuk lebih terbuka kepada siapapun, selama itu baik untuk pengembangan desa. Yang terakhir adalah fakta integritas. Fakta integritas kemarin saya sebutkan 20%. 20% ini untuk fakir, miskin, dan duafa. Ini sifatnya nanti adalah produktif, bukan cuma ngeweh ngotok. Iki bu sampean tak beni sakmini. Ini adalah merupakan faktor untuk merubah mindset warga kita yang semula ngantok bisa memberi. Kenapa harus kita produktifkan? Semisal dengan program 20%-nya itu mungkin 10%-nya untuk kegiatan produktif. Banyak sekali, saya sering turun di lapangan, banyak sekali warga, khususnya warga yang ini yang sudah terjerat dalam aktivitas rentenir. Ini harus kita tolong bersama-sama. Salah satunya kemana? Salah satunya adalah memberikan kegiatan sebuah produktif. Semisal ada warga kita yang kepingin usaha namun tidak mempunyai modal, arep nyilek bangga duwe agunan,
arep nyilek bank kuwatir bungane dhuwur. Nah, ini harus kita maksimalkan bersama. Yang mengatasi siapa nanti? Yang mengatasi adalah lembaga-lembaga desa beserta RT dan RW-nya. Saya tanya kepada Pak RT dan RW, semisal ada warganya jenengan kepingin usaha gak duwe modal, sampean tolong dengan modal yang dari saya tadi terkait dengan fakta integritas. Jenengan seneng nopo seneng, dan itu modal itu juga nanti dikembalikan tanpa agunan, tanpa bagi hasil, tanpa bunga. Bayangkan Mbak, engkau khawatir bayar itu tergantung kita untuk mendampingi kepada warga yang membutuhkan. Sekian dari kami. Yang jelas, yang sepuh kita harus hormati, yang muda harus kita sayangi. Sampai bertemu di tanggal 27 Oktober hari Kamis Legi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada calon kepala desa memaparkan visi dan misinya. Para bapak dan ibu, kalau boleh kami menggarisbawahi apa yang beliau sampaikan. Yang pertama, bahwa akan memberdayakan seluruh lembaga-lembaga desa yang ada, memaksimalkan LPD, BPD, Karang Taruna, PKK, dan seterusnya. Kedua, mengembangkan semua potensi yang dimiliki desa Elan, karena secara geografis desa Elan ini ada di persimpangan antara Tuban dan Bojonegoro, yang sekarang malah di persimpangan antara Lamongan dan Bojonegoro. Dan dengan dibukanya kali, kita bisa sangat tahu bahwa banyak orang yang bekerja di desa ini. Ketiga, melakukan pelayanan yang efektif dan efisien humanis. Keempat, meningkatkan pendapatan sumber asli daerah, yakni BUMDes Bengkel, antara lain pasar, rom, dan seterusnya. Berikutnya, mengaktifkan kegiatan kewirausahaan. Terakhir, berkolaborasi dengan lembaga terkait untuk membangun desa, baik itu swasta, pemerintah, atau lembaga perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kini kita lanjutkan pada penyampaian visi dan misi calon nomor 2 kepada yang berhormat Bapak Oktavi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormati sahabat munir, yang terhormati Bapak Taufik pelaksana harian Karangel, yang terhormati Ketua PPD serta yang terhormati Kepala DPRD dan semua lembaga regional yang berbahagia, KRT, KRW, Ketua Panitia, dan ibu semuanya. Mari kita mengajarkan bersyukur dan bersyukur Allah atas limpahan COVID budayanya. Siang hari ini, sore hari ini, kita bisa bertemu di Desa Renol dalam rangka berkegiatan visi dalam rangka Pilkades tahun 2022.
tadi sahabat kita Bapak Mudir sudah menyampaikan panjang lebar dan banyak sekali. Ini mungkin saya sedikit karena saya takutnya tidak bisa melaksanakan. Ini Pak Mudir kan masih ini mungkin tadi sampaikan apa sudah tampil biasanya juga ini ya berapi-api saya kurang repot. Visi saya menunjukkan masyarakat desa Rengal yang sejahtera, bermartabat dan mandiri. Masyarakat sejahtera itu adalah aman, sentosa dan makmur. Ya. Terus yang bermartabat ini berperilaku hidup berdasarkan nurani yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Penting sekali karena kita hidup di masyarakat harus kita harus saling menghormati dan kita biasa seperti apa yang sudah kita laksanakan tahun-tahun yang kemarin. Misi saya meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kewenangan desa dan inklusif. Ini yang saya maksud adalah kita ingin pelayanan dasar itu bertingkat. Coba nanti dalam periode saya mendatang saya dikabulkan sama jabat lagi, saya ingin tiap RW punya sarjana satu. Kita coba ini setiap RW punya sarjana satu. Yang dibiayai oke bisa sesuai ini ya kebutuhan yang menyampaikan kami karena kita ini sudah saatnya anak-anak sekitar yang paling penting adalah yang kurang mampu karena SMA ini sudah ganti ya kalau bekerja itu sekarang sudah bisa. Jadi nanti kita coba sama-sama dengan lembaga yang lainnya termasuk Bapak PJ untuk membantu mempersiapkan pekerjaan ini. Dan saya ini sama ingin punya kartu BPJS untuk membantu yang kurang mampu. Sekali lagi masyarakat yang kurang mampu kita berharap lain kalau dari pusat ada, dari kabupaten ada, provinsi ada, kabupaten ada, kita coba dari desa. Nanti mampu ya kalau kita harus semuanya kita ada kemampuan keuangan. Dan juga meningkatkan penyelenggaraan berkata yang seperti balas, pabrik dan kabel dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya kira salah saya menjabat pertama, kedua ini sudah dilaksanakan sama di Apel, yang kedua kita evaluasi 1 minggu kita evaluasi mulai lingkungan semuanya kita turut menyampaikan dan kita evaluasi yang kesulitan kita apa ini tetap program saya menghitung uang dan ini semuanya kita masukkan kerja dari satu yang berprogram dan ini masuk di APBD dan kita bekerja tidak sendirian dengan program BPD semuanya kita tidak pernah berdiskusi di semua dalam jalan. Yang ketiga pengembangan ekonomi dan yang dengan potensi bisa melalui pengembangan ekonomi. Saya kira
Pertama dengan tadi yang disampaikan Pak nomor 1 yang lagi dulu kita punya progres, tapi yang membentuk maksudnya progres yang ini dari provinsi. Tapi kalau dari yang sudah kita kelola sejak dulu, pasar, ngerong, dan tambah lagi kita ini kira-kira sudah maksimal untuk pasar 1 bulan bisa kemarin 60 kita berangkat, tapi cuma bisa 55 juta kita letakkan dengan kemarin 55 ini bersih misalnya ini sejak saya coba itu saya masuk itu ingat saya 2007 itu pendapatan kotor 13 bersih 9, terus atau lagi kotor 31 bersih kita 25, dan sekarang sudah bersih 55. Kerong naik terus karena kerong ini mohon maaf bagi sekalian ini kita tidak bisa, dan ini warga ini sangat sulit kita untuk ini ya. Dulu pernah kita kalau OPD ingin kita katakan, tapi harus 1 tahun sekali karena masuk update harus 2 tahun. Kira ini kita punya rok, dan nanti kita coba kita kembangkan lagi karena dari desain ini memang sulit dipakai pengembangan dengan desa termasuk tempat rekreasi dan sebagainya. Dan kita ini punya lokasi yang sangat bagus untuk dari milik pernah bentuk dan beberapa masyarakat kita yang punya jualan kelompok DPO berbeda dari atas lingkungan wisata itu kita siapkan juga untuk masyarakat dan turisme. Bagi sekalian berbagi itu sederhana, dan ini karena banyak untuk apa ini ya untuk melaksanakan. Ini mau diingatkan bahwa saya jangan sampai nanti kalau sekarang aja ini diingatkan dia pakai harus jangan sampai jangan diamkan, harus disampaikan, terutama kalau ini wakil dari masyarakat. Seperti kami semoga kalau ini kompak selalu di dalam mewakili lingkungan dan di masyarakat ini punya pertama ART, RW, masuk ke BPD-nya wilayah masing-masing yang berwarna. Semuanya lembaga di RT di kawasan apa paling ini kita olahraga karena semuanya sebetulnya sudah ada wadananya, tapi tadi mungkin pelanggan perlu ada dan ini transformasinya yang misalkan dari yang terus dan ini kalau kepala desa mereka bisa semuanya membantu melakukan hari dan bukan kita malah berperan, tapi memang ini memang belum ada kreativitas. Kebetulan tadi ada maksimal kemarin kita mau pakai beberapa ininya rumput ini ada hasilnya yang kemarin kita lakukan tahun akhir dan kita siap untuk berdiri untuk olahraga. Kemarin kita sampaikan di sekolah-sekolah merupakan untuk apa ini objek yang ada dalam karena itu sudah masuk ke tapi
bukti yang terang kami ini harus dipertanggungjawabkan cenderung aktivitas dan melakukan stabilitas ini harus masuk di APBN. Semua yang tidak ada saya mau tidak bisa masuk APBN dikelola ini dengan PBB sangat ini tidak bisa kemudian tidak harus ikut tren ini betul kita yang masih ini kalau kita sudah dan alhamdulillah semuanya karena proses ini sampai kalau tidak mau karena dia datang di itu ada maaf kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sangat sejuk rasanya kita berterima bahwa kepada yang tua kita menghormati. Jadi calon nomor 1 menghormati kepada calon nomor 2. Sedangkan calon nomor urut 2 menganggap calon nomor urut 1 adalah sahabat. Bapak Ibu, kalau boleh kami menggarisbawahi apa yang disampaikan calon urut nomor 2. Yang pertama, ingin menciptakan masyarakat daerah yang aman, sentosa, dan makmur. Yang kedua, mempertegas atau menekankan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan dengan dibentuknya Satgas per RW. Ketiga, meningkatkan pelayanan yang lebih transparan. Keempat, peningkatan pengembangan semua potensi desa atau badan usaha milik desa. Berikutnya, pengembangan sumber daya alam. Dan calon urut nomor 2 mewanti-wanti, mohon untuk diingatkan untuk melaksanakan misi yang telah beliau tuangkan, termasuk salah satunya mengingatkan fakta integritas yang disampaikan bahwa beliau menyerahkan 1 hektar dari pokoknya untuk kegiatan di desa. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan telah disampaikannya visi dan misi kedua calon ini, berakhir sudah penyampaian visi misi tanda kampanye di pekan hari ini. Kami berharap dari panitia bahwa kita mendukung apa yang beliau berdua sampaikan, karena pada intinya akan beliau sampaikan pertama memberdayakan semua lembaga, kedua mengembangkan semua potensi yang ada di desa ini, ketiga meningkatkan pelayanan yang efektif efisien humanis, keempat meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dengan mengelola BUMDes secara lebih profesional. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian marilah acara ini kita lanjutkan pada poin berikutnya. Dari saya dalam memimpin penyampaian visi misi calon kepala desa baik nomor 1 dan nomor 2. Kalau ada kekurangan tak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para undangan yang kami hormati, sekali lagi kita tepuk tangan buat para calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami sampaikan banyak terima kasih. Dilanjutkan dengan acara yang ke-7, yaitu doa. Dumateng Bapak Ikrori untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridwa'illahi ta'ala wa bisyafa'ati rasulillah wa ala alihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata
tidak luput dari salah dan dosa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi